Halo teman-teman, di sini kami akan membahas materi tentang biosintesis karbohidrat. Mata kuliah biokimia, dosen pengampu APT Ivarinia Dewi Asfam MSc, Prodi S1 Farmasi Stikes Ibnusina Aji Barang. Disusun oleh kelompok 4 dengan anggota Livia Dwi Oktaviani NIM 19 FAM 123, Anissa Dwi Ayuhan NIM 19 FAM 124, Tata Melinia Pasha Pangesti NIM 19 FAM 125, Rini Dwi Yulianti NIM 19 FAM 126, dan Intan Lia Megalstari NIM 19 FAM 127. Biosintesis karbohidrat. Semua jenis karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida. Proses penyerapan ini terjadi di usus halus, dijumpai maltosa, sukrosa, dan laktosa dalam urin apabila mengkonsumsi gula dalam jumlah banyak. Akhirnya, berbagai jenis karbohidrat diubah menjadi glukosa sebelum diikutsertakan dalam proses metabolisme. Definisi metabolisme. Metabolisme adalah suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia, berupa proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh organisme untuk kelangsungan hidupnya. Reaksi metabolisme meliputi katabolisme dan anabolisme. Reaksi katabolisme merupakan serangkaian reaksi kimia yang substrat awalnya adalah molekul besar dan produk akhirnya molekul kecil. Atau dengan kata lain, reaksi yang bertujuan untuk pembongkaran atau penguraian suatu molekul. Reaksi ini menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh makhluk hidup. Kemudian anabolisme merupakan serangkaian reaksi kimia yang substrat awalnya adalah molekul kecil dan produk akhirnya adalah molekul besar, atau dengan kata lain reaksi yang bertujuan untuk penyusunan atau sintesis suatu molekul. Proses ini membutuhkan energi bebas dari lingkungannya. Kita lanjut membahas reaksi katabolisme. Contoh proses katabolisme pada makhluk hidup adalah respirasi sel. Respirasi sel merupakan salah satu bentuk proses katabolisme yang menguraikan senyawa organik kompleks menjadi senyawa-senyawa sederhana. Proses respirasi sel berlangsung dalam mitokondria. Berdasarkan kebutuhan oksigen, respirasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan respirasi yang memerlukan O2 atau oksigen. Persamaan reaksi pada proses respirasi aerob adalah sebagai berikut. Glukosa direaksikan dengan oksigen membentuk karbon dioksida, air, serta ATP sebanyak 675 kalori. Jadi, pada proses respirasi aerob mengubah energi kimia yang terkandung dalam sari makanan atau glukosa menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. Pada respirasi aerob terjadi pemecahan molekul yang sempurna, yakni pemecahan molekul organik menjadi molekul anorganik. Berdasarkan jalur reaksinya, respirasi aerob dibedakan menjadi dua macam, yaitu respirasi aerob melalui jalur siklus Krebs dan respirasi aerob melalui jalur pentosa fosfat. Pada respirasi aerob melalui jalur siklus Krebs terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Oke, kita bahas tahap yang pertama, yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan proses pengubahan molekul glukosa menjadi asam pirufat dengan menghasilkan NADH dan ATP. Glikolisis terjadi di sitosol atau sitoplasma. Dalam glikolisis, satu molekul glukosa akan dihasilkan 2 asam pirufat, 2 NAD, dan 2 ATP. Persamaan reaksinya sebagai berikut. Glukosa direaksikan dengan 2 ADP, 2 fosfat, dan 2 NAD menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NAD, dan 2 ATP. Asam pirufat selanjutnya memasuki tahap dekarboksilasi oksidatif di dalam mitokondria. Tahap yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Pada tahap ini, asam pirufat diubah menjadi asetil koenzim A dengan menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. Pada organisme eukariotik, dekarboksilasi oksidatif berlangsung dalam matriks mitokondria. Sedangkan pada organisme prokariotik berlangsung dalam sitosol.
Persamaan reaksi dekarboksilasi oksidatif sebagai berikut. Asam pirufat bereaksi dengan koenzim A diubah menjadi asetil koenzim A dengan menghasilkan NADH dan melepaskan karbon dioksida. Tahap yang ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs berfungsi menghasilkan energi dan berbagai senyawa antara yang akan digunakan untuk sintesis senyawa lain. Tahap ini berlangsung di dalam matriks mitokondria. Dari 2 asetil koenzim A yang masuk siklus Krebs akan menghasilkan 4 CO2, 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH. Tahap yang keempat yaitu sistem transport elektron. Tahap ini berlangsung di membran dalam mitokondria. Setiap transport elektron berfungsi mengoksidasi NADH dan FADH2 dari tahap sebelumnya. Elektron dan hidrogen dari senyawa yang bergabung dalam NADH dan FADH2 dialihkan melalui senyawa penerimaan elektron seperti NAD, FAD, koenzim Q, dan sitokrom. Oksigen berfungsi sebagai penerima elektron terakhir pada proses tersebut. Selanjutnya, oksigen bergabung dengan H+ membentuk H2O. Setiap perpindahan elektron yang terjadi, energi yang terlepas digunakan untuk membentuk ATP. Ada perbedaan antara jumlah ATP yang dihasilkan organisme eukariotik dan prokariotik. Pada eukariotik, oksidasi NADH dan FADH2 terjadi dalam membran mitokondria. Namun NADH hasil glikolisis dibentuk di dalam sitosom. Akibatnya, NADH tersebut harus dimasukkan ke mitokondria. Pemindahan 2 NADH hasil glikolisis tersebut memerlukan 2 ATP. Dengan demikian jumlah total ATP yang dihasilkan sebanyak 36 ATP. Sedangkan pada organisme prokariotik tidak memiliki mitokondria, sehingga tidak terjadi pengurangan ATP untuk pemindahan NADH ke dalam mitokondria. Jadi jumlah ATP yang dihasilkan sebanyak 38 ATP. Setelah melalui jalur siklus Krebs, pembahasan selanjutnya yaitu respirasi aerob melalui jalur pentosa fosfat. Jalur pentosa fosfat merupakan salah satu cara untuk mendapatkan energi dari oksidasi gula menjadi karbon dioksida dan air. Pada jalur pentosa fosfat dihasilkan CO2 dan 2 NADPH2. Selanjutnya, NADPH2 dioksidasi di dalam sistem transport elektron. Pada jalur tersebut, senyawa antara yang terbentuk berupa gula. Setelah kita membahas respirasi aerob, selanjutnya adalah respirasi anaerob. Merupakan respirasi yang tidak memerlukan O2 atau oksigen. Persamaan reaksi pada proses respirasi anaerob sebagai berikut. Sama halnya seperti respirasi aerob. Respirasi anaerob juga menggunakan glukosa, tapi sekali lagi tidak menggunakan oksigen. Maka langsung saja dia menghasilkan C2H5OH atau biasa disebut alkohol, dan juga CO2 dan ATP sebanyak 28 kalori. Mengapa jauh berbeda dengan respirasi aerob? Karena pada respirasi anaerob ini terjadi pemecahan molekul yang tidak sempurna, karena di sini masih terdiri dari molekul organik. Sedangkan respirasi itu biasanya mengubah molekul organik menjadi molekul anorganik, seperti pada respirasi aerob. Oleh karena itu, pada respirasi anaerob, energinya belum terbebaskan semua. Jadi di sini hanya dihasilkan sekitar 28 kalori saja. Respirasi anaerob merupakan reaksi fermentasi. Fermentasi adalah proses penguraian karbohidrat menjadi senyawa lain tanpa bantuan oksigen. Fermentasi terdiri dari 2 tahap, yaitu glikolisis dan pembentukan NAD+. Pada proses ini, asam pirufat hasil glikolisis tidak diubah menjadi asetil-CoA, tetapi direduksi menjadi senyawa lain dengan bantuan NADH. Pada skema berikut, asam pirufat hasil glikolisis tidak diubah menjadi asetil-CoA, melainkan menjadi senyawa lain dengan bantuan NADH. Perbedaan antara fermentasi dengan respirasi aerob terletak pada organ yang berperan. Fermentasi tidak melibatkan mitokondria, sedangkan respirasi aerob melibatkan mitokondria. Satu molekul glukosa di fermentasi menghasilkan 2 ATP. Fermentasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat menggunakan bahan baku berupa
asam pirufat dari hasil glikolisis menghasilkan asam laktat dan ATP. Proses ini terjadi di sel-sel otot. Timbunan asam laktat yang berlebihan dapat mengakibatkan otot terasa lelah dan nyeri. Yang kedua adalah fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol menggunakan bahan baku berupa asam pirufat dari hasil glikolisis menghasilkan etanol, CO2, dan ATP. Fermentasi alkohol disebut juga peragian alkohol atau alkoholisasi. Fermentasi terjadi pada kamir atau yeast atau Saccharomyces sp. Nah, setelah kita membahas reaksi katabolisme, pembahasan selanjutnya yaitu reaksi anabolisme. Contoh proses anabolisme pada makhluk hidup adalah fotosintesis. Fotosintesis adalah proses perubahan zat-zat anorganik yaitu air dan karbon dioksida oleh klorofil menjadi zat organik yaitu karbohidrat atau glukosa dengan pertolongan cahaya. Fotosintesis menghasilkan produk sampingan berupa gas oksigen. Persamaan reaksi fotosintesis sebagai berikut. Proses perubahan zat anorganik yakni karbon dioksida dan air oleh klorofil menjadi zat organik berupa karbohidrat atau glukosa dengan bantuan energi cahaya menghasilkan produk sampingan berupa gas oksigen. Organel yang berperan dalam proses fotosintesis adalah kloroplas. Organel tersebut berisi pigmen klorofil yang mengakibatkan warna hijau pada tumbuhan. Proses fotosintesis ini berlangsung dalam dua tahapan, yaitu tahap reaksi terang dan tahap reaksi gelap atau siklus Kelvin. Tahap reaksi terang merupakan reaksi yang terjadi jika ada cahaya. Warna cahaya yang paling efektif diserap klorofil adalah merah dan biru. Reaksi terang terjadi pada membran tilakoid. Pada membran tersebut terdapat fotosistem yang tersusun atas pigmen-pigmen seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Reaksi ini menghasilkan ATP dan NADPH2. Kedua senyawa tersebut digunakan dalam reaksi gelap atau siklus Kelvin. Fotosistem yang terlibat dalam fotosintesis adalah yang pertama ada fotosistem 1 atau P700. Mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Yang kedua, fotosistem 2 atau P680. Mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Pigmen-pigmen dalam fotosistem berfungsi untuk menangkap energi cahaya. Energi tersebut digunakan oleh pusat reaksi atau klorofil A untuk melepaskan elektronnya. Ada dua macam aliran elektron, yaitu jalur elektron siklik atau fotofosforilasi siklik dan jalur elektron non-siklik atau fotofosforilasi non-siklik. Berikut adalah skema fotofosforilasi siklik. Elektron yang dilepaskan oleh fotosistem 1 akan ditangkap oleh akseptor elektron. Elektron tersebut selanjutnya diteruskan menuju sistem ferredoksin atau Fd. Dari ferredoksin, elektron diteruskan ke kompleks sitrokrom dan akhirnya kembali ke fotosistem 1. Jalur elektron siklik menghasilkan ATP. Selanjutnya adalah fotofosforilasi non-siklik. Reaksi ini dimulai ketika fotosistem 2 menyerap energi cahaya. Energi tersebut ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air atau fotolisis. Elektron yang dilepaskan dari hasil fotolisis diteruskan menuju akseptor elektron ke sistem transport elektron atau PQ. Dalam proses ini terbentuk ATP. Pada akhirnya elektron tersebut akan diterima oleh fotosistem 1. Pada saat yang bersamaan, fotosistem 1 menyerap energi cahaya dan juga melepaskan elektron. Elektron tersebut diteruskan menuju akseptor elektron ke sistem transport elektron atau Fd. Pada akhirnya, elektron tersebut akan ditangkap oleh NADP+, ion H+. Hasil fotolisis kemudian diikat oleh NADP+, membentuk NADPH2. Setelah kita membahas proses fotosintesis, tahap reaksi terang, proses tahapan selanjutnya yaitu reaksi gelap atau siklus Kelvin. Reaksi gelap berlangsung di dalam stroma tanpa memerlukan cahaya. Reaksi ini memiliki 3 tahapan, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Nah, yang pertama adalah tahap fiksasi. Pada tahap ini, karbon dioksida berikatan dengan ribulosa bifosfat atau RuBP membentuk 2 molekul 3-fosfogliserat atau PGA
dengan bantuan enzim RuBP karboksilase atau Rubisco. Yang kedua adalah tahap reduksi. Pada tahap ini, PGA diubah menjadi DPGA melalui penambahan gugus fosfat dari ATP. Selanjutnya, NADPH mereduksi DPGA menjadi fosfogliseraldehida atau PGAL G3P. Yang ketiga ada tahap regenerasi. Pada tahap ini, molekul PGAL disusun ulang menjadi 3 molekul RuBP. Untuk menyelesaikan ini, siklus menghabiskan 3 ATP. Adapun sebagian PGAL yang lain digunakan untuk membentuk glukosa. Berikut adalah skema siklus Calvin. Pada siklus Calvin terdiri dari 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah fiksasi, yaitu 3CO2 akan berikatan dengan 3 senyawa karbon 5 yang bernama ribosa difosfat. Dengan enzim yang mengkatalisis tahap pertama ini adalah Rubisco. Rubisco merupakan protein yang banyak ditemukan di kloroplas. Produk yang dihasilkan tahap pertama ini adalah senyawa yang disebut dengan 6 carbon intermediate yang berjumlah 3 buah. Senyawa ini berumur pendek karena keadaannya tidak stabil. Lalu senyawa ini akan segera dipecah membentuk senyawa 3 fosfogliserat sebanyak 6 buah. Tahapan yang kedua yaitu reduksi. Tiap molekul 3 fosfogliserat akan menerima tambahan fosfat dari ATP membentuk 1,3 bifosfogliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3 fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya, molekul 1,3 bifosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 molekul gliseraldehid 3 fosfat atau G3P yang merupakan senyawa dengan karbon 3. Pada fase pengubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi G3P ini dibutuhkan 6 molekul NADPH yang akan diubah menjadi 6 NADP+. Dan pada tahap ini fosfat akan terlepas sehingga menghasilkan molekul G3P. Jadi, senyawa molekul CO2 yang menjalankan siklus ini akan terbentuk 6 molekul senyawa G3P. Tapi hanya 1 molekul G3P yang dihitung sebagai hasil produk bersihnya, sedangkan 5 sisanya akan digunakan untuk menyelesaikan siklus ini. Tahap terakhir dalam siklus ini adalah regenerasi RuBP. Selanjutnya, 5 buah G3P akan dikonversi menjadi 3 buah RuBP kembali melalui sebuah reaksi yang melibatkan fosforilasi ATP sebanyak 3 buah sehingga 3 ATP ini akan membentuk 3 buah ADP. Jadi, untuk menghasilkan 1 molekul G3P siklus Calvin membutuhkan total 9 buah ATP dan 6 buah molekul NADPH. G3P yang dihasilkan dari siklus ini akan digunakan sebagai material pembentuk senyawa organik. Contohnya untuk membentuk glukosa yang nantinya dapat digunakan untuk aktivitas tumbuhan itu sendiri seperti digunakan untuk pertumbuhan. Sekian dan terima kasih. Mohon dikoreksi apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.